guys. Nah, kita di sini akan membahas mengenai jalur oli pada motor Yamaha Jupiter MX. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat semuanya? Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, salam beraktivitas. Kali ini lanjutin video sebelumnya yang dimana kita sudah mengecek, yaitu di video sebelumnya, bahwa jalur pelumas yang melumasi ke bagian stang seher dan motor Yamaha Jupiter MX mengalami trouble, yaitu mampet macet. Nah, kali ini stang sehernya sudah diganti, kemudian kita akan mengecek nanti setelah stang sehernya diganti pancuran ataupun gambarannya seperti apa jika pancuran yang normal. Nah, sekarang kita langsung cek. Nah, untuk ngeceknya bisa pakai bensin seperti ini. Nah, untuk pengecekan berikutnya menggunakan oli. Terus gambaran pancuran kalau ada oli. Oke teman-teman, jadi seperti itu gambaran normalnya pancuran yang melumasi ke bagian stang seher, kemudian mancur muncrat ke bagian liner, lalu kemudian membasahi juga pada bagian si punggung piston dari motor Yamaha Jupiter MX. Untuk video sebelumnya kita mengecek yang buntu. Jadi buntunya setelah dibawa ke tukang bubut, pasang stang seher baru, di dalam banyak kotorannya. Kotoran itu menyumbat di jalurnya, kemudian buntu ditembak angin sampai kenceng, anginnya kenceng, angin kompresornya sudah kenceng banget tapi gak nyembur seperti tadi. Itu mengalami buntu kalau seperti ada di video sebelumnya. Nah, untuk jalur olinya, oli pertama, nah, oke. Nah, oli masuk pertama lewat lubang ini, set. Oke, kelihatan. Kemudian ke sini. Ini tempat si gigi pompa oli. Nah, pada bagian gigi pompa oli bentuknya seperti ini. Nah, oke, jadi oli masuk, kemudian keluar, terus keluar ke sini. Nah, di situ yang satu masuk, yang ini jalur masuknya oli pertama ke pompa, kemudian keluar ke sana. Nah, kemudian ke sini tuh tembus. Oke. Nah, nih. Nah, ini jalur oli dan di sini rawan mampet biasanya kalau terlalu banyak ngelemnya, di sini rawan mampet biasanya, teman-teman. Nah, yang ke sini ini. Nah, ini keluarnya ke sini. Nah, oke. Yang dari sini kalau kita kasih oli, dia akan keluar olinya ke sini. Ini ada lubang di bagian as gigi rasionya untuk melumasi ke bagian kopling. Oke, kita kasih bensin sini. Nah, ini kita kasih bensin. Nah, untuk pengecekannya kita semprot sini. Ini lubangnya kita semprot. Kemudian nanti ada mancurnya. Tuh. Oke. Jadi ini ke sini melumasi ke bagian kopling. Selanjutnya akan dibagi lagi, masuk set ini, keluar set. Nah, ini kan gak ada jalur. Nah, ini masuk ke sini. Nah, oke. Yang satu set tadi ke bagian kopling. Kemudian yang sebelah sini ini set dibagi lagi. Keluarnya ke sini tuh. Set masuk oli keluar nih. Nah, di sini. Nah, jadi oli yang ke sini set masuk set keluar ke bagian sebelah sini. Nah, di sini disaring. Nah, di sini disaring lagi
disaring kan ada filternya. Jadi filter ini utama harus jangan sampai kotor ya. Sebelah kanan tuh ada 3 baut. Nah, itu ada filter saringan oli. Set, keluar ke sini, set. Nah, keluar ke sini, terus ke sini. Set. Kemudian ini di yang masuk keluar kan dibagi dua. Ini dibagi dua. Terus ini keluarnya ke sini yang satu tuh. Nah, ini jalur oli yang menuju ke bagian kop headnya. Oke. Nah, kemudian akan melumasi, membasahi untuk pelumas di komponen kop silinder kopnya. Nah, yang di atas ini melumasi, ada meliputi noken as, rocker arm, ya pokoknya komponen yang ada di silinder kop. Oli yang naik ke atas set lewat sini. Nah, lewat ini ada jalur set itu lewat sela-sela baut yang naik ke atas, kemudian membasahi ke bagian atas. Oke, maka dari itu untuk jalur oli yang ada pada motor itu sangat vital, sangat penting. Kalau sampai tersumbat, kalau ada yang enggak beres, itu segera diperbaiki supaya tidak melukai ke bagian-bagian tertentu yang minta pelumas oli mesin. Makanya oli itu jangan sampai telat, jangan diabaikan. Oli itu sangat penting, sangat vital, dan harus cek oli. Kalau olinya kurang, segera diganti. Jangan sampai telat oli, jangan sampai olinya minim, apalagi biasanya sampai cuma segelas ataupun menetes, itu bahaya. Oke, jadi seperti itu. Untuk faktor penyebab oli tidak naik ke atas itu banyak penyebabnya. Bisa dari pompa olinya, bisa dari seal yang sudah robek ataupun sudah tidak layak, sudah keras, sudah terlalu renggang, jadi gak mengalir ke tujuannya. Kemudian kelalaian yang terlalu lama mengganti filter oli. Filter jangan sampai kotor seperti ini bahaya. Ini bisa mampet. Nah, kalau filternya ini sampai kotor, sampai mampet, oli pun nggak bisa naik dengan sempurna. Kalau nggak dikasih saringan olinya, jadi kotoran ini langsung masuk, naik, sedot oleh pompa. Nah, ini kotorannya nih, bahaya. Harus dikasih filter oli. Kotoran akan menyumbat, membuntu pada bagian-bagian tertentu yang lubangnya sempit. Pada motor Jupiter MX itu sering mengalami koplingnya gosong, itu bahaya. Bahayanya kotorannya sering nyumbat di bagian area sebelah sini. Itu biasanya seperti itu yang sudah kita alami. Kemudian di bagian sealnya mudah robek, sobek ya, sudah keras, sudah robek. Kemudian dipompa oli, dan kemudian untuk filter. Oke. Nah, kemudian di bagian filter oli yang ada di bagian sebelah sini, ini filter oli. Ini kan kalau dilepas filter olinya itu biasanya kotor banget, itu bisa diganti ataupun dicuci ya. Kalau masih bisa dicuci supaya bersih, bisa dicuci lagi. Kalau sudah memang sudah tidak layak, diganti. Nah, itulah penyebab utama. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk pemahaman jalur oli pada motor Jupiter MX ini. Semoga sedikit ilmu saya bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat.